Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya, Heru Rianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Dengan pembimbing saya, Bapak Nuryanto sebagai fasilitator dan Ibu Nanik Maharani sebagai pengajar praktik. Nama saya Heru Rianto dari SDN. Untuk kali ini saya akan SDN saya dengan demonstrasi kontekstual. Oke, selamat pagi Pak Heru. Ini ada apa Pak Heru? Untuk ini saya akan melakukan wawancara tentang pendidikan Oke. Karena ini merupakan tugas Pak Heru, semoga kami luangkan waktu untuk kita berdiskusi. Silakan Pak Heru, apa yang bisa saya bantu? Ya. selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kata sosial merupakan budaya atau bukan orang Ini memang pertanyaan ini kan sangat bagus mengenai problematika dan juga beberapa yang penting masalah. Kita harus mengidentifikasi apa yang terjadi, mengamati apa saja. Namun kita harus tahu siapa yang terlibat dalam dinamika dan normatif. Maka dari itu kita bisa juga ini ada memang kalau kita jabarkan ada dua pilihan yang mana dua-duanya ini harus tahu nilai kebenarannya, baik moral, tetapi ini bisa juga. Maka dari itu situasi yang ada dalam kita harus membuat keputusan ini mana antara yang benar dan yang salah. Itu menurut saya begitu Pak Heru. Terus semoga kalau masih ada lagi. selama ini bagaimana Bapak sudah menjelaskan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana atau sama-sama mengadu nilai presiden. Jadi begini, untuk pengambilan keputusan di sekolah terutama di SD 1 ini, saya selaku kepala sekolah ini yang pertama dalam pengambilan keputusan ini harus apa itu mengingat kepentingan jamaah, kepentingan orang banyak, tidak memihak salah satu atau salah satu orang atau apa kita atau salah satu kelompok, tetapi keputusan ini harus berpihak kepada kepentingan. Jadi saya tidak akan memihak pada individu atau
kedua belah pihak antara satu dengan yang lain ini kita panggil, kita temukan, menanyakan sebuah permasalahan apa yang terjadi. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tidak ada keberpihakan. Jadi saya tahu mengidentifikasi masalah ini dari mana sumber masalah ini. Maka dari itu kedua belah pihak harus diceritakan untuk bisa pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Itu Pak Heru. Monggo yang lain kalau masih ada. Apa saja yang selama ini tidak efektif dalam pengambilan keputusan pada proses dilema etika? Ya, kalau kita hal-hal yang apa itu selama ini tidak efektif dalam pengambilan keputusan ini, kita harus menganalisis permasalahan yang ada. Permasalahan ini nanti merugikan orang lain. Maka dari itu, kita harus menganalisa, kita harus tahu persis permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, analisis atau kita cari solusi itu baik. Jadi kita harus menganalisa dulu, jangan langsung kita mengambil keputusan. Oke, ya. Ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mempercepat dari Ya, untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ya kita harus komunikasi, harus ada pendekatan dengan orang-orang yang terlibat di sana. saya dari Guru Berat ada tugas untuk melakukan wawancara, di mana yang saya wawancarai adalah atau selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya peroleh selama menjadi guru, selama menjadi kepala sekolah. Karena bagaimanapun dilema etika atau rujukan moral itu sama-sama memiliki argumentasi yang sama-sama benar atau sama-sama kuat sesuai fakta. Jadi mereka itu memiliki paradigma tersendiri bahwa tidak ada dilema etika karena selalu ada acuan benar atau salah, sehingga tidak ada kasus benar lawan benar. Kebenaran itu mutlak dan jelas patronnya. Selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang sama-sama Jadi selama ini yang saya lakukan, saya untuk menjelaskan mengambil keputusan di sekolah saya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengadu kepentingan, yaitu dengan berbicara dengan hati lah, ya, agar stabilitas di sekolah itu tetap terjaga. kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mengadakan musyawarah. Jadi semua staf yang dari sekolah kita ajak musyawarah.
dapat menjaga situasi di sekolah tetap kondusif. Itu musyawarah terutama. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap negatif dalam pengambilan Yang pertama, paling tidak kita membicarakannya dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, dan kita bisa mengurai permasalahan itu, dilema ketika itu bersama-sama, sehingga akan bisa diambil keputusan yang tepat lah. Jadi semua merasa difungsikan, semua merasa tidak ada yang diabaikan, sehingga suasana tetap kondusif. Jadi musyawarah dan musyawarah itu Pak Ibu yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini. itu Pak ya. Selalu musyawarah dan selalu paling enggak kita selalu mengkomunikasi. Jadi semua merasa difungsikan itu, tidak ada yang ditinggalkan. Stakeholder yang ada di sekolah, lebar sekolah, paling tidak yang pertama adalah dan penjaga sekolah, yang kedua yang komite sekolah, dan wali murid dan siswa. Itu adalah stakeholder yang selama ini kita lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Iya, masalahnya kaitannya dengan apa, nanti yang ditanyakan siapa gitu, itu berdasarkan kasus-kasus yang terjadi itu saat itu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini kemudian atau Yang paling membantu untuk mengambil keputusan ya yang pertama adalah ya sama stakeholder yang ada di sekolah itu. Jadi kalau kita selalu berkolaborasi, selalu bermusyawarah, selalu membicarakan setiap permasalahan itu, saya kira itu akan mempermudah Pak Ibu kalau saat kita mau mengambil keputusan. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi dan musyawarah itu saya kira adalah jalan yang terbaik, sehingga udahlah nanti mengambil keputusan itu tidak ada tempat yang menjaga situasi di sekolah itu tetap kondusif, karena semua diberikan, tidak ada yang ditinggalkan, selalu bermusyawarah yang tadi yang diutarakan Pak Wanto supaya situasi di sekolah tetap kondusif. Kalau kondusif, jadi dengan teknik maksimal karena situasi kondisi itu suasana dan juga nyaman, jadi mau berangkat ke kantor tidak malas. Paling tidak itu lah Pak Ibu. Yang penting itu menjaga kondusivitas